Saya sudah terhubung dengan pengamat hukum tata negara Bivitri Susanti. Selamat malam Mbak Bivitri. Selamat malam. Mbak Bivitri, coba dong kalau dari Anda apa tanggapan Anda soal RUU HIP ini, urgensinya, dan kemudian ketika sudah katanya akan ditunda, selanjutnya apa Mbak? Iya, saya termasuk orang yang tidak melihat urgensinya sama sekali. Tapi buat saya alasannya bukan ketakutan pada komunisme. Saya melihatnya dari kacamata hukum tata negara ya. Ya. Jadi Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum. Nah, jadi dengan itu maka bahwa dulu pendiri bangsa kita dengan susah payah berhasil merumuskan 5 sila itu kan juga komprominya lama dan banyak begitu. Sampai keluar kata-kata yang sangat kompromis namun baik untuk perekat bangsa begitu ya. Nah, jadi ketika dia diturunkan menjadi bentuk undang-undang, pertama dia ibaratnya turun kasta lah begitu ya. Karena dia tadinya sumber dari segala sumber hukum, bahkan undang-undang dasar pun harusnya bersumber pada Pancasila, ini diturunkan ke level undang-undang. Tapi yang kedua, karena dia turun ke level undang-undang, dia harus dibuat lebih rinci. Jadi nggak cuma 5, kemudian dalamnya itu ada tuh. Misalnya ketuhanan, maka ketuhanan itu seperti ini. Sila kedua diterjemahkan begitulah ya, seperti 36 butir Pancasila. Nah, karena itu akan mengandung kontroversi dengan sendirinya karena merumuskan 5 sila itu saja, apalagi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, itu kan proses politiknya juga tidak mudah begitu. Jadi ketika diterjemahkan lebih lanjut dan otoritas terhadap pemaknaan masing-masing sila itu ada di tangan politisi yang sekarang, pasti akan membuat kontroversi ini. Jadi kalau saya sih melihat nggak ada urgensinya dibuat dalam bentuk undang-undang. Kalau biarkan kemudian saja sebagaimana adanya. Saat ini sudah ditunda? Iya, saya kira itu hal yang baik. Bahkan kalau perlu tidak usah ditunda. Jadi tidak ditiadakan saja begitu. Bahwa itu masuk prolegnas kan. Saya kira begini, ada intensi lain dari pembuat undang-undang. Mungkin ada keinginan untuk menguatkan BPIP, ya Badan Pembina Ideologi Pancasila. Kalau memang itu tujuannya, bikin saja misalnya RUU tentang BPIP. Silakan diperdebatkan lagi. Mungkin juga banyak ketidaksetujuan, tapi paling tidak jangan dibawa ke sesuatu yang terlalu mendasar gitu. Baik, tanggapannya Pak Kapitra, singkat saja. Ya, semua stakeholder bangsa ini itu kan diberikan ruang untuk memonitor, untuk mengevaluasi, termasuk untuk mengkritisi. Kalau masyarakat melihat itu tidak diperlukan, kalau masyarakat melihat itu membahayakan kesatuan, maka salurannya adalah ke lembaga legislasi itu sendiri. Jadi DPR harus bertanggung jawab dengan aspirasi masyarakat. Dan itu yang mereka harus dengar. DPR itu terdiri dari berbanyak fraksi, dan rancangan undang-undangnya dibuat dengan bukan satu fraksi tapi banyak fraksi, 8 fraksi. Dan mereka harus bertanggung jawab semuanya. Pak Haikal, terakhir singkat saja. Saat ini kan sudah ditunda. Apa tanggapan Anda? Masih ingin ini di stop sama sekali? Di stop sama sekali, bukan ditunda, bukan cuma di stop, diusut siapa yang mengusulkan. Lalu umpama dinilai juga ini membahayakan karena melanggar juga pasal 107, terutama butir B dan butir C. Ada hak imunitas DPR tidak bisa diadili ketika dia mengusulkan undang-undang atau berdialog atau berbicara. Ini sudah dua hal yang berbeda. Jadi tidak sederhana begitu. Kita akan lihat nanti. Harus proporsional melihatnya. Pak Kapitra, terima kasih. Kita nanti akan lihat apa kelanjutan dari kontroversi RUU HIP ini, walaupun memang sudah disampaikan akan ditunda. Mbak Bivitri, terima kasih. Singkat tapi sungguh informatif. Pak Haikal Hasan, Pak Kapitra, terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam.